Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rose, kembali lagi di Air Tips, so turn your perspective because this Air Tip. Yeay. Nah, apa yang aku bilang tadi itu merupakan tagline kita untuk kedepannya dan seterusnya, yaitu jadi ya teman-teman biar ada pengingat nih gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat Air Tip, ya itu tadi, so turn your perspective because this Air Tip. Sekali lagi tepuk tangan dong. Seneng banget nih di episode pertama kita udah bincang-bincang santai dengan mayor kita yaitu Bang Adrian nih gitu. Bincang santai bahas seputar IELTS segala macam sejarahnya bagaimana dan prospeknya gimana gitu sudah kita bahas gitu kemarin. Nah sekarang kita akan mengundang special guest tamu merupakan pemenang nih Sumatera English Olympiad gitu. Kategori pidato bahasa Inggris pemenang 1 Sumatera dari HI UIR Angkatan 23 nih. Are you guys curious? Are you guys curious about this? Okay. Kasih sikit tuh, okay. And now please welcome Galo. Terima kasih. Apa kabar Mas? The weekend? Salah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke. Mbah baik ya. Gimana sih feelingnya habis menang dari kegiatan yang wow gitu? Kalau habis film kemarin tuh amazing sih sebenarnya. Amazing gitu ya? banget karena baru pertama kali itu kan dalam Seriusan? seumur hidup gitu. Ini pertama kali? Baru pertama kali kedua kalinya sih. Kedua sebenarnya. kalinya. Oke. Oke, untuk first question aku pengen nanya nih gitu. Ya. Apa sih yang mendorong Galo sendiri untuk berpartisipasi dalam lomba ini gitu? Oke, berarti langsung depannya itu ya. Yeah. Jadi yang menjadi satu hal yang mendorong saya untuk ikut kompetisi ini sebenarnya itu karena kesempatan gitu sebenarnya. Kesempatan. Okay. Karena kesempatan ini kan kayak mungkin diibaratkan kayak seperti kesempatan yang jarang gitu kan. Terlebih lagi waktu itu saya juga pernah ikut kompetisi juga, cuman itu tadi akhirnya gak lulus dan akhirnya itu saya coba kedua kalinya mungkin siapa tahu inilah kesempatan bagi saya. Iya, akhirnya. Gitu. Era menang gitu ya. Akhirnya menang. Alhamdulillah. Oke, untuk gimana udah cukup dengan jawabannya tadi? Udah cukup. Oke, cukup. santai ya gitu. Oke, for the next question ini gimana sih persiapannya sebelum mengikuti perlombaan tuh gimana persiapannya mungkin? Kalau untuk persiapannya itu awalnya itu saya kan sebenarnya cukup kalau dikatakan persiapan seadanya. Iya, seadanya. Ada latih diafragma enggak? Ada gitu. Karena waktu itu pas waktu persiapan, waktu saya buat persiapan pidato ini, waktu itu juga dibarengi juga dengan ada kegiatan keluarga waktu itu. Jadi pas ada kegiatan keluarga dengan adanya persiapan buat pidato juga, jadi terhambat. Jadi kalau dikatakan kalau persiapan saya itu sebenarnya dikatakan kurang sih sebenarnya, karena ada kegiatan keluarga juga kan pada waktu itu juga karena salah satu dari keluarga saya juga menikah. Tetapi walaupun begitu dalam waktu dekat pun saya usahakan coba lah kan kalau ada habis kegiatan keluarga segala macam saya ada waktu saya di situ saya saya sisihkan waktu untuk persiapan. Jadi gitu. Even kurang-kurang persiapan tapi tetap menyala ya bangku. Betul gitu. sekali. Asik. Oh my god. Okay, for the next question is untuk ini topik atau tema pidato Galo sendiri itu apa sih nggak bisa jadi the winners di satu Sumatera gitu? Pengen tahu juga sih apa? Kalau bagi saya itu kalau topiknya itu sudah ditentukan sebenarnya dari dari panitianya gitu kan. Cuma kalau dari topiknya sendiri itu setelah topik jadi kan jadi pas waktu mulai kompetisi itu kan dibagi dari 2 tahap itu kan. Pertama tuh tahap eliminasi. Nah, jadi ketika tahap eliminasi tersebut tahap eliminasi itu jadi kalau nggak salah ada 20 peserta. Dari 20 peserta tersebut rupanya tereliminasi ada 10 peserta. Jadi 20 peserta dari tahap 1 itu dari 20 peserta tersebut rupanya topik yang saya ditentukan saya ambilnya pada waktu itu lebihnya ke kalau nggak salah waktu itu ya. Lebih ke tentang permasalahan teknologi kepada anak-anak gitu kalau nggak salah. Akhirnya yang kedua juga yang kedua juga pada itu topik yang kedua yaitu lebihnya ke tentang permasalahan modernisasi media sosial kepada anak-anak. Jadi sebenarnya topiknya tuh umum aja sebenarnya. Cuman kan lebih penting kemampuan kita dalam melakukan kepercayaan diri itu. Jadi seperti itu. Kan. Judulnya apa kemarin? Judul kemarin itu
dampak dari media sosial kepada anak-anak di kalangan remaja. Okay. Jadi dalam Inggrisnya gimana biar subtitle ada yang kerja gitu? apa namanya kalau bisa mungkin secara simpelnya gitu kan, social media impact towards the teens. Jadi seperti wah, dan kalian tahu guys, judul itu merupakan yang menang 1 Sumatera. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, ini kayaknya pertanyaan general deh, kayak untuk semuanya mungkin yang pengen sama kayak Galuh menang pidato, atau mungkin dalam kategori lain dalam perlombaan ini gitu ya. Betul. Nah, jujur ya, sebelum ada acara ini segala macam, itu aku sangat orang yang gugup gitu. Maksudnya demam panggung lah istilahnya kalau untuk sekarang ya gitu. Kalau untuk dari Galuh sendiri tuh gimana sih cara mengatasi demam panggung atau gugup gitu? Atau mungkin nggak ada? Kalau cara ngatasinya sih saya ada juga sih waktu itu. Ada juga rasa gugup, paling gugup banget pertama ikut lomba kedua kalinya ini. Jadi kalau cara untuk mengatasi rasa gugup tuh sebenarnya simpel sih. Caranya? Ingat pacar gitu, bukan enggak ya? Ingat pacar, tapi bisa juga sih ingat pacar. Iya. Bisa juga kan kalau. Cuma kalau saya pribadi saya nggak waktu itu kan mikir gimana ya waktu itu kayak nggak bahasa mereka tuh kayak dinding aja sama pikir kayak gitu. Jadi kalau bagi saya tips saya kalau misalnya tuh cara ngatasi rasa gugup itu yang penting saat itu ya pertama itu persiapan dulu. Jadi persiapan dulu kan kita persiapan jauh-jauh hari dulu kan kita kita bikin tulisan teks apa yang harus diperlukan untuk persiapan pidato ini gitu kan. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua adalah kita latihan secara mandiri. Jadi kayak ibaratkan kita melakukan pidato tapi nggak ada orang gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah bagi kita sendiri, kayak bicara seolah bicara sendiri. Dan terakhir yaitu jangan takut salah, itu aja sih sebenarnya. Karena kan dalam latihan. Jadi seperti itu nih. Untuk persiapannya sendiri Galuh berapa minggu sih atau gimana? Persiapan kalau dikatakan sebenarnya berapa waktu itu ya? Ada kurang lebih 2 atau 3 pekan sih. Cuman 2 atau 3 pekan. Cuman kalau betul-betul yang lebih efektifnya mungkin kurang dari 2-3 hari. 2-3 hari gitu ya. Wah, dengan keefektifan yang sebenarnya 2 atau 3 hari ini Galuh bisa menang loh. Aku pengen nanya nih, cara Galuh itu menjaga motivasi dalam ikut perlombaan itu gimana? Supaya aku harus maju, aku harus bisa, aku harus menang gitu. Gimana? Betul. Kalau cara menjaga untuk motivasi itu cara motivasi gimana cara waktu itu ya? Lebih ke ini sih, lebih mengincar pokoknya kasih yang terbaik lah, itu aja sih, kasih yang terbaik. Pokoknya kasih yang terbaik. Udah, kalau masalah masuk atau tidak itu udah urusan belakangan. Pokoknya kasih yang terbaik lah abangku, itu aja intinya. Boleh sekali lagi bilang gitu, kasih terbaik abangku. Boleh dong sekali lagi dengan gaya Galuh gitu, kasih terbaik abangku, coba. Yuk. Kasihlah yang terbaik abangku. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, for the next question nih, ada nggak sih maksudnya tantangan yang terkhusus selama Galuh mengikuti perlombaan itu? Ada tantangan atau sebelum itu ada tantangan nggak gitu? Tantangan ada, pasti ada. Tapi nggak terhalang restu orang tua kan? Enggak, jangan. Enggak. Cuma kalau biasanya dari orang tua, alhamdulillah mendukung banget. Gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi pada waktu itu kan kalau tantangan terbesar bagi saya itu tuh ya seperti pada orang pada umumnya, gugup pada waktu itu. Memang gitu. Gugup. Karena gugup inilah kan yang jadi hambatan gitu kan, kayak seperti dinding. Jadi kalau saya waktu itu pertama kali gugup tuh ngerasain gugup itu karena takut penampilan saya kurang, terus di mata orang lain dinilai saya nggak bagus. Saya itu aja pertama kalinya. Penampilan maksud saya kan karena karena di situ yang lain pada mereka nggak ada berjenggot, saya berjenggot sendiri gitu loh. Jadi saya malu di situ. Cuman saya mikir juga lagi kan, kalau karena saya berjenggot ini saya mikir lagi kan, udah kasih the best aja lah, mau masalah orang apa kasih tertentu segala macam, apalagi saya gugup juga gitu kan. Cuman yaudahlah biarkan aja lah gitu. Akhirnya yaudah saya kasih yang terbaik, rupanya alhamdulillah tembus juga, alhamdulillah. Jadi itu. Cuma kalau bagi saya untuk mengurangi rasa gugup itu lagi ya udah kita mohon maaf katakan bodoh amat sebenarnya. Jadi kayak kalau orang mau bilang apa segala macam, kita ya udah bodoh amat, kita yang penting tampilan terbaik aja. Jadi itu. Dan juga nih untuk zaman sekarang, kalau bagi teman-teman sekalian yang lihat seseorang itu dari penampilan dan bukan dari skill tuh apa sih gitu. Lu hidup di era mana gitu, Oke. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tampil atau maju itu jangan pernah lihat dari penampilannya, lihat skillnya bagaimana, atau mungkin lihat cara dia menyampaikan sesuatu itu bagaimana gitu. Jangan pernah lihat dari penampilan, oke? Betul. Ini serius nih, sumpah, oke? Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, kasih dikit lo tips and trick nih
dari Galuh untuk teman-teman yang mungkin pengen ikuti perlombaan yang sama dengan Galuh atau mungkin dalam kategori lain mungkin bagaimana? Boleh. Kalau saya kasus pribadi dulu ya, yang pidato dulu. Mungkin kalau pidato tips dan trik saya tuh pertama satu dulu. Pertama itu kita tentukan dulu siapkan dulu niat kita dulu terlebih dahulu. Pertama niat dulu. Kita kalau mau suatu pidato tuh niat kita apa dulu? Kalau saya pribadi niat saya itu adalah ingin membuktikan kepada diri saya sendiri bahwasanya saya bisa berhasil, bahwasanya saya bisa menampilkan setelah performance saya harus terbaik dari hidup saya seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu yang kedua itu adalah motivasi kita itu adalah bahwa kita ciptakan motivasi kita sendiri. Motivasi diri kita sendiri itu yaitu adalah lebih untuk membanggakan seperti kedua orang tua gitu kan. Kita pengen mana kita membanggakan kedua orang tua. Dan yang ketiga yaitu adalah tips saya terakhir itu adalah lebih latihan. Itu latihan sendiri. Jadi karena kita latihan sendiri, kita sudah tentukan topiknya seperti apa, kita cari data-datanya seperti apa. Gitu. Terus dan terakhir itu adalah cari data sendiri. Dan terus ada juga kita minta juga masukan dari orang-orang terdekat kita kan, seperti kawan atau sama keluarga juga kan, kita minta keterangan dari mereka gimana penampilan latihan saya, apakah bagus atau tidak, apakah dia dievaluasi atau tidak. Nah itu, jadi itulah tips dan triknya. Gitu. Dan kembali lagi, tetap kasih yang terbaik abangku. Gitu. Jempolnya mana? Oke, Galuh, untuk next question itu apakah menurut Galuh nih dengan adanya Sumatera English Olympiad atau dalam kategori Galuh sendiri perlombaannya itu lomba pidato gitu. Apa sih impact dari lomba ini untuk mahasiswa gitu? Impactnya apa? Gitu. Kalau saya pribadi impact bagi mahasiswa itu sebenarnya ini aja sih, lebih impactnya tuh kalau saya harapkan bisa meningkatkan public speaking itu sih sebenarnya. Public speaking. Gitu. Dan juga keterampilan bahasa Inggris keterampilan bahasa Inggris terutama juga karena kan banyak mahasiswa ini juga kan yang kurang mungkin masih banyak kurang gugu kurang skillnya mungkin atau mungkin yang gugu gitu kan. Mungkin saya harap gitu kan, ya saya juga jujur pribadi sih juga orangnya gugup juga gitu kan. Saya harap bisa jadi motivasi lah ke mereka kan, supaya bisa melebihi dari saya atau mungkin bisa melawan rasa gugup mereka gitu. Saya harap seperti itu. Oke, gitu. Oke, for ini kayaknya jadi last question. Oke, pada sesi ini itu apa sih harapan Galuh nih buat para teman-teman audiens, pendengar atau mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang pengen ikut dalam Sumatera English Olympiad dalam kategori lomba gitu? Mungkin ada yang pengen disampaikan dari versi Galuh, silakan. Ke sini kameranya. Iya ini. Oke. Tunjuk sekalian. Apa tadi pertanyaan? Lupa deh. Apa sih harapan Galuh untuk mahasiswa-mahasiswa selanjutnya yang pengen mungkin kategori lombanya sama kayak Galuh gitu? Apa sih? Gitu, Oke, harapannya gitu. Harapan saya kepada kawan-kawan semua jika mendengarkan podcast ini, harapan saya satu, bagi apa saja itu kompetisi yang kalian jalankan, apa saja itu niat serta target kalian inginkan dapatkan, satu saja kata-kata dari saya, kuncinya itu satu. Kasih yang terbaik abangku. Bukan. Kasih yang terbaik. Yang terakhir adalah tetap semangat. Tetap semangat. Dan terakhir itu adalah tetap semangat, dan terakhir itu adalah keep going. Keep moving forward. Dan the last one is keep spirit. Adalah tetap semangat. Itu dia. Oke, Galuh, ini kayaknya udah cukup sekian nih pembahasan kita, obrolan santai kita pada kesempatan kali ini. Bukan cukup lagi sih, sangat menginspirasi nih teman-teman sekalian dengan adanya Galuh di sini dengan menjadi the winner of pemenang pidato terbaik 1 Sumatera gitu. Shout out to Galuh. Oke, buat teman-teman sekalian, buat for the next guest, aku pengen nih kalian teman-teman sekalian yang menonton tulis dong di kolom komentar siapa nih next guest atau bintang tamu selanjutnya yang pengen teman-teman sekalian undang di acara Airtif gitu. Dan sekali lagi jangan lupa nih teman-teman di belakang pada Aldi, subscribe jangan lupa, tagline subscribe jangan lupa. Oke, aku bilang. Oke. Jangan lupa teman-teman sekalian buat subscribe, like and comment di Airtif ini. Dan juga jangan lupa share supaya channel ini dapat berkembang dan juga dapat seperti yang saya udah bilang, dapat ads juga, bisa dapat uang sponsor juga, alhamdulillah ya. Semoga amin gitu. Oke, so as always sebelum kita nutup kesempatan atau podcast pada pada kesempatan kali ini, as always seperti yang sudah dibilang Pak Arsy, as always endorse Prodi ya guys ya gitu. Oke, bendera tim di mana? Galuh boleh pegang nggak? Boleh. Dari sisi sini.
Kebalik. Iya benar. Oke. Ya. Untuk tagline kita sendiri tuh kita singkat aja gitu ya. HI bringing word to you. Oke semuanya ikut ya. 1, 2, 3. Join HIWIR. HIWIR bringing word to you. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.